wabarakatuh. Selamat datang Ananda di kelas 5. Pada tahun ini insya Allah Ibu akan mengajarkan Ananda semua tentang pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema pertama, tentang organ gerak hewan. Di sini kita akan mengetahui tentang alat gerak hewan beserta fungsinya. Nah, sebelum kita masuk tentang lebih mendalam tentang alat gerak hewan dan fungsinya, terlebih dahulu ayo sama-sama kita buka Al-Quran di surah Hud ayat 6. Di dalam Quran surah Hud ayat 6 bacanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor pun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali telah Allah tentukan rezekinya. Nah, Masya Allah ya Ananda sekalian, di sini maksud dari ayat ini adalah Allah menentukan rezeki kita setelah kita melakukan pergerakan. Sebenarnya bergerak ini siapa sih yang memberikan kemampuan kita untuk bergerak? Allah. Setelah Allah berikan kita arahan, bergeraklah. Setelah kita bergerak, kemudian Allah jamin lagi rezeki untuk kita semua. Nah, yang pertama sekali, mari kita ketahui dulu, apa sih itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu adalah berkaitan dengan setiap yang bergerak, itu adalah makhluk hidup. Seandainya tidak bergerak, maka itu bukan makhluk hidup. Apakah bunga ini makhluk hidup? Ini bukan, tetapi tumbuh-tumbuhan termasuk kepada makhluk hidup. Kayu ini, bunga daun ini, bunga kertas ini bukan makhluk hidup. Makhluk hidup seperti manusia, kemudian apalagi hewan yang akan kita pelajari hari ini, kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, mau nggak lihat seperti apa makhluk hidup? Nah, Ibu akan tunjukkan satu ekor makhluk hidup. Nah, ini makhluk hidup, dia bergerak. Dia memiliki pergerakan tersebut disebabkan oleh tulang dan otot. Tulang dan otot merupakan alat gerak pada hewan. Otot dan tulang termasuk alat gerak yang pasif. Karena apa? Karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa adanya otot. Karena di dalam otot ada senyawa kimia yang bisa menggerakkan tulang dan binatang tersebut khususnya. Oke, kemudian kita akan melihat ciri makhluk hidup vertebrata dengan invertebrata. Vertebrata adalah apa? Mungkin sebelumnya Anda pernah mendengar ya, vertebrata itu adalah makhluk hidup yang memiliki tulang belakang. Nah, di sini seperti ikan, kemudian ada burung, kemudian ada ular dan binatang lainnya gitu, mungkin bisa kita pelajari kita lihat lagi nanti. Kemudian, wah, ayamnya ingin jalan-jalan nih. Oke, sebentar ya. Nah, invertebrata adalah makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang. Kita akan melihat lebih jelas tentang vertebrata dan invertebrata. Ananda nampak nggak di sini? Yang memiliki tulang belakang seperti ini kelinci ya. Nah, ini nampak nggak? Ini tulang belakangnya ya. Kemudian invertebrata seperti keong. Nah, keong ini tidak memiliki tulang belakang, tetapi punya cangkang. Nah, ini tergolong kepada invertebrata dan ini kepada vertebrata. Kemudian, apa kaitannya dengan pergerakan hewan? Hewan yang vertebrata, dia bergerak lebih lincah seperti burung tadi. Kemudian invertebrata, masih ingat nggak kisah kancil ya? Kancil dengan keong ya. Keong itu bergerak sangat pelan. Jadi vertebrata bergerak lancar ataupun lincah, invertebrata bergerak tidak lancar ataupun tidak lincah. Kemudian kita mengetahui fungsi alat gerak hewan. Nah, yang pertama reptil. Reptil itu yang hewan bergerak menggunakan perutnya. Seperti apa? Hewan yang bergerak menggunakan perut. Seperti ular, cacing. Ananda bergerak menggunakan perut nggak? Tidak, kita menggunakan kaki. Kemudian Aves.
binatang yang bergerak menggunakan sayap. Apa itu yang menggunakan sayap? Yang menggunakan sayap itu seperti burung, apalagi kelelawar dan lain-lainnya. Kemudian binatang yang bergerak menggunakan sirip, yaitu ikan. Ikan menggunakan siripnya untuk berenang di air dan mencari makan. Kemudian yang selanjutnya itu mamalia. Mamalia itu alat geraknya menggunakan kaki. Seperti apa? Seperti lembu, kemudian kambing dan lain-lainnya, dan kucing gitu yang bisa kita lihat di rumah ya. Jadi ada 4 fungsi alat gerak. Yang pertama reptil menggunakan perut, kemudian aves menggunakan sayap, kemudian ikan menggunakan sirip, dan mamalia menggunakan kaki. Oke, mungkin nanti ibu akan minta anak-anak ketika kembali ke sekolah, silakan kategorikan di dalam sebuah tabel. Di dalam sebuah tabel kategori binatang vertebrata dan invertebrata. Nah, di sini ibu minta isi 10 binatang vertebrata dan 10 binatang invertebrata. Kemudian serahkan pada ibu ketika pertemuan kita nanti, insya Allah. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, Allah telah menciptakan kita sebaik-baik ciptaan, bahkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi sudah sewajibnya dan sudah sewajarnya kita menjaga semua apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Kemudian sebagai hamba yang mencintai alam sekitar, sebagai seorang khalifah di permukaan bumi, kita sudah sewajarnya dan sudah sewajibnya untuk menjaga binatang-binatang seperti tadi. Kita tidak boleh melukai binatang tadi, karena antara satu sama lain kita saling berkaitan. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini dari Ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.